Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau masak lagi. Nah, ini aku mau masak menu sehat sederhana ya teman-teman, karena aku masaknya itu tanpa minyak dan tanpa gula. Dan menu yang pertama itu aku mau masak oseng labu siam. Nah, di sini aku pakai labu siamnya itu 1 buah. Ini sudah aku potong-potong dan sudah aku beri garam dan aku remat-remat ya, teman-teman, untuk menghilangkan getahnya. Terus ini sudah aku bilas dan aku cuci bersih gitu. Nah, untuk bumbunya itu aku pakai bawang merah, bawang putih, lalu cabai merah keriting dan cabai rawit oranye. Terus tambahannya aku beri daun salam dan lengkuas. Nah, untuk pengganti gulanya itu aku pakai saori ya teman-teman, karena saori ini sudah ada rasa manis dan asinnya gitu. Terus di sini aku tambahkan sedikit garam aja. Jadi tidak aku tambah dengan penyedap atau mecin ya teman-teman. Jadi segini aja bahan-bahannya. Terus untuk menu yang kedua, aku mau bikin telur dadar. Nah, telur dadarnya itu juga aku gorengnya nanti tanpa minyak ya, teman-teman. Untuk bahannya aku pakai 2 butir telur, lalu bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Lalu tidak lupa aku beri garam. Secukupnya aja ya, teman-teman. Jadi tidak aku tambahkan dengan penyedap rasa. Nah, sekarang kita langsung masak. Nah, pertama ini sudah aku masukkan air kira-kira 50 ml ya, teman-teman. Ini untuk mematangkan dulu bawang merah dan bawang putihnya. Jadi supaya bawangnya itu tidak terasa langu lagi ya, teman-teman. Jadi ini aku sudah panaskan apinya. Lalu kita mau masak duluan bawang merah dan bawang putihnya ini. Terus setelah itu lengkuas dan daun salamnya juga kita masukkan. Lalu kita masak sampai bawang merah dan bawang putihnya ini layu dan benar-benar harum ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar supaya matangnya merata ya. Terus kalau airnya sudah menyusut jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan cabenya. Jadi kita masukkan cabenya, sekalian kita masukkan juga labu siamnya ya teman-teman. Terus nanti kita akan tambahkan lagi air untuk mematangkan labu siamnya. Terus kita aduk-aduk dulu sampai rata. Lalu kita beri air secukupnya aja ya teman-teman. Jadi bisa dikira-kira aja, nggak perlu terlalu banyak. Jadi ini supaya labu siamnya itu nanti empuk ya teman-teman. Tambahkan aja kira-kira setengah gelas air gitu. Lalu jangan lupa kita beri garam. Nah, untuk garamnya aku
pakai setengah sendok teh dulu. Nanti kalau misalnya kurang bisa kita icip-icip dan kita tambahkan ya teman-teman. Lalu saorinya juga kita masukkan semuanya ya teman-teman. Ini aku pakai saorinya itu 1 saset, aku pakai semuanya. Dan menurutku ini sudah cukup ya, manis dan asinnya, jadi nggak perlu ditambahkan lagi dengan gula pasir atau gula merah atau kecap. Jadi aku cukup pakai saori aja dan garam. Nah, terus kita aduk-aduk sampai rata dan tinggal kita tunggu sampai oseng labu siamnya ini matang ya teman-teman. Nah, ini oseng labu siamnya udah mulai matang ya teman-teman, dan labunya itu juga sudah empuk. Jadi menurutku ini udah cukup matangnya. Terus airnya itu juga sudah mulai menyusut seperti ini. Jadi aku nggak bikin sampai kering banget ya. Aku lebih suka yang masih ada kuah-kuahnya sedikit seperti ini. Nah, ini enak banget ya teman-teman, bisa coba di rumah. Ini tuh menu sehat banget karena tanpa minyak dan tanpa gula. Setelah itu kita angkat, lalu kita pindahkan ke wadah. Sudah jadi ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau lanjut ke menu yang kedua. Ini telur dadar tanpa minyak goreng. Jadi ini semuanya kita campur dulu jadi satu. Bawang putih, bawang merah, lalu daun bawang dan telurnya. Lalu kita beri garam secukupnya, aku pakai setengah sendok teh dan tidak aku tambahkan dengan mecin atau penyedap rasa ya teman-teman. Jadi cukup pakai garam aja, lalu kita kocok lepas seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Lalu aku sudah panaskan teflonnya. Jadi aku menggorengnya itu pakai teflon aja ya teman-teman, tanpa aku beri minyak. Dan aku pakai apinya itu juga kecil sedang. Jadi jangan terlalu besar ya, supaya telurnya itu matangnya rata dan tidak cepat gosong. Nah, ini langsung aja kalau sudah panas teflonnya, kita masukkan telurnya. Jadi pada saat memasukkan telur itu harus benar-benar panas ya teman-teman teflonnya, supaya dia itu tidak lengket. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu nanti wajannya ini kita tutup dan kita diamkan sampai bagian bawah telurnya itu matang ya teman-teman. Jadi kalau belum matang itu jangan dibolak-balik. Terus kita tutup dulu. Ini dia nih teman-teman, telur dadarnya bagian bawahnya sudah mulai matang. Jadi sudah bisa kita balik ya teman-teman. Jadi nggak akan ada yang lengket sama sekali. Lihat ya, tidak ada yang menempel di teflonnya sama sekali. Jadi ini tuh telurnya benar-benar keangkat semuanya gitu. Dan apinya itu seperti ini ya, jangan terlalu besar. Lalu aku akan potong-potong di atas teflon aja sekalian.
aku akan potong jadi 4 bagian ya teman-teman. Ini tuh bener-bener cantik banget ya telurnya, matangnya juga merata banget. Dan sudah pasti ini tuh telur dadar yang sehat banget karena gorengnya itu tanpa minyak sama sekali. Kalian bisa cobain ya di rumah. Sedikit saran ya teman-teman, jadi kalau bisa gorengnya itu dengan teflon yang belum mengelupas gitu, jadi supaya telurnya tidak lengket di wajan. Jadi kalau seandainya ada teflon di rumah yang masih mulus seperti ini bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak ada teflon yang masih mulus seperti ini, bisa juga mungkin dicoba menggunakan teflon yang ada ya teman-teman, dan semoga aja si telurnya itu tidak akan lengket. Nah seperti ini nih teman-teman, ini udah mateng dan hasilnya itu cantik banget, tidak gosong sama sekali. Ini di bagian atasnya juga cantik ya. Nah jadi menurutku ini udah bisa diangkat. Jadi aku akan matikan dulu kompornya terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke atas piring ya teman-teman. Jadi deh telur dadar sehat tanpa minyaknya. Nah ini dia nih teman-teman, hasil masak aku hari ini. Ada 2 menu, labu siam tanpa minyak dan gula, lalu ini ada telur dadar tanpa minyak. Dan ini tuh menu sehat sederhana banget ya teman-teman, kalian bisa coba di rumah. Selamat mencoba ya.